Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan berita Papua pagi ini. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, akan kami hadirkan kembali 3 berita utama kami. Perahu cepat yang membawa 7 penumpang hilang di Kabupaten Kepulauan Yapen. Simpan senjata api seorang kepala kampung di Kabupaten Teluk Bintuni diringkus polisi. Ratusan tenaga kesehatan di Rumah Sakit Dok 2 Jayapura belum dibayar. Ratusan korban kebakaran di Pasar Dolok, Asmat, sebagian terpaksa ditampung di gang-gang pasar yang luput dari kebakaran. Sebagian lagi untuk sementara menumpang ke sana keluarga. Sejumlah bantuan sudah mengalir ke para korban, diantaranya makanan siap saji, kelambu dan pakaian bekas layak pakai yang disumbangkan sejumlah warga dan komunitas, lembaga swasta, termasuk dari Pemkab Asmat. Terus selama Ibu tinggal di pengungsian sini, bantuan apa saja yang Ibu sudah terima? Ada dari dinas sosial, semacam selimut, tikar, kelambu. Yang tadi ini dari Ikatan Dokter Indonesia berupa makanan, pakaian. Sejak kejadian hari Minggu pagi sampai sore, khususnya Koramil telah melaksanakan membantu masyarakat yang musibah kebakaran, dan perintah Panglima Kodam 17 Cendrawasih untuk Koramil selalu siap membantu tenaga apabila dari pihak Pemda membutuhkan. Anggota Koramil Agats juga terus melakukan pendampingan serta membantu warga, termasuk menyelamatkan barang-barang berharga milik warga yang sempat diselamatkan dalam kebakaran tersebut. Ahad kemarin ratusan kios dan rumah di Pasar Dolok Asmat terbakar. Tercatat 121 kios dan 4 rumah milik warga hangus dan rata dengan tanah. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran, namun beberapa saksi mengatakan api diduga berasal dari salah satu kios yang menjual BBM. Muhammad Ridwan melaporkan dari Asmat, Papua. Kenaikan harga BBM saat ini masih dirasakan berat bagi sebagian warga di Merauke. Tidak hanya dirasakan para pedagang dan sejumlah pelaku ekonomi, namun juga dunia hiburan di Merauke ikut terdampak akibat kenaikan harga BBM. Basri, salah satu pengelola tempat hiburan malam seperti karaoke di Merauke, mengatakan pendapatannya menurun drastis. Sebelum harga BBM naik, jumlah tamu yang datang ke tempat karaoke-nya bisa mencapai 7 hingga 10 orang setiap hari. Kini jumlah tamu hanya 1 atau 2 orang, bahkan pada hari-hari tertentu tidak ada yang datang sama sekali. Pasca kenaikan harga BBM yang jelas berimbas ke tempat dunia hiburan. Seperti yang kita ketahui, ekonomi pun agak susah sekarang ini di Merauke. Yang jelas berimbas ke tempat kami. Itu akan berdampak adanya penurunan pengunjung ke tempat kami. Begitu. Tidak bisa menghindari hal itu karena memang pasca kenaikan BBM berimbas ke pemasukan tempat hiburan malam. Iya. Silakan. Ya, adapun pengunjung yang selama ini sebelum kenaikan harga BBM biasanya semalam bisa dapat tamu 5, 6. Namun setelah dengan adanya naiknya harga BBM setelah dinaikkan oleh pemerintah, secara otomatis tamu akan berkurang. Ya, sekarang mungkin 2 atau 3 semalam, kadang kosong. Pengusaha hiburan malam saat ini menghadapi kondisi dilematis. Di satu sisi, Pemkab terus memungut retribusi dan berharap sektor hiburan memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah. Namun di sisi lain, pengusaha terpukul dan terancam bangkrut. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Permintaan BBM jenis Pertamax di Merauke saat ini meningkat tajam.
Hal ini disebabkan warga lebih memilih membeli BBM jenis ini daripada harus antre berjam-jam untuk mendapatkan Pertalite. Hingga detik ini warga di Merauke harus berjuang untuk mendapatkan BBM jenis Pertalite. Kondisi inilah yang memaksa warga ikhlas mengeluarkan uang lebih untuk membeli BBM Pertamax daripada harus membuang waktu antre panjang untuk mendapatkan Pertalite. Seperti di SPBU di Jalan Nowari, penjualan Pertamax menurut petugas SPBU meningkat tajam. Jika biasanya hanya hitungan liter terjual, kini dipastikan 2 hingga 1 ton Pertamax habis terjual dalam sehari. Karena kita mengatur ritme penjualan dengan kondisi stok kita yang tidak terlalu banyak tiap bulan, jadi kita atur mungkin 1 sampai 2 jam lah. Itu berapa ton itu? Paling 2 sampai 3 ton lah. Itu untuk Pertalite ya? Pertalite. Kalau Pertamax Bang? Kalau Pertalite kita buka terus tiap hari. Pertamax ya? Pertamax kita buka terus. Itu penjualnya bagaimana? Artinya cukup berapa banyak biasa dijualnya per hari? Tergantung kalau produk Pertalite-nya sudah tutup atau habis, mungkin kita bisa alihkan ke Pertamax. Di sini juga saya mengajak masyarakat untuk menggunakan Pertamax, di mana produk unggulan dari Pertamina juga, dan kualitasnya pasti lebih bagus daripada Pertalite. Setiap hari itu biasa dropping dari Pertamina berapa banyak? Kalau untuk Pertalite kita dropping tidak tentu setiap hari. Kadang kalau kita jual hari ini seperti tadi 2-3 ton, berarti mungkin besok kita bisa buka lagi untuk melayani penghabisan stok yang pertama tadi. Kalau Pertamax-nya? Kalau Pertamax kita buka tiap hari. Tiap hari kita lihat kapasitas tangki, kalau bisa memadai kita masukkan BBM-nya, kita masukkan untuk kita menjual juga kepada masyarakat. Berapa banyak biasanya per hari terjual kalau per Pertamax? hari ini juga sudah mengalami peningkatan ya. Biasanya kita 800 liter sama 1 ton, sekarang sudah bisa mencapai 2 sampai 2,5 ton per hari. Warga Merauke hingga saat ini masih mempertanyakan pemerintah yang belum juga mendapatkan solusi untuk menjamin ketersediaan BBM jenis Pertalite di Merauke. Padahal Pertalite sangat dibutuhkan masyarakat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua pagi ini. Saya Cynthia Delima bersama kru yang bertugas ucapkan terima kasih. Kami pamit undur diri. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.